Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim, amma ba'du. Sahabatku dimanapun Anda berada, para perindu kebaikan dan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita tidak lama lagi akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan ketika nanti masuk ke dalam bulan Ramadan, kita punya kewajiban yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya keluarga, punya tetangga, sanak kerabat, dan itu semua akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa pentingnya di dalam bulan Ramadan kita menyiapkan diri untuk menghadapi yaitu kemuliaan bulan Ramadan. Dan juga kita wajib untuk mengajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu senantiasa cinta dengan kebaikan, cinta dengan ilmu, cinta dengan agama. Bagaimana cara proses untuk mendidik anak agar kelak nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Untuk mendidik anak, yang pertama bukan dididik setelah anak itu lahir saja. Perlu diperhatikan juga bagaimana anak tersebut mempunyai ibu yang solehah. Bagaimana anak ini mempunyai yaitu ibu yang betul-betul peduli dengan urusan agama. Urusan dunia boleh peduli, urusan akhirat jangan kalah penting. Maka dari itu bagi kalian yang masih muda, yang masih lajang, yang hendak mencari pasangan, carilah perempuan-perempuan yang solehah, karena insya Allah dari situlah cikal bakal anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, carikanlah ibu yang solehah. Setelah itu juga tidak kalah penting di dalam proses untuk menghasilkan anak yang soleh dan solehah, itu bukan dididik setelah dia besar, bukan dididik setelah dia dewasa, tapi dididik sebelum dia lahir. Bahkan ketika masih di kandungan sudah dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti orang tua dulu ketika sedang mengandung dibacakan oleh suaminya ayat-ayat pendek, surah-surah pendek, diusapkan, ditiupkan itu ke pusar ibundanya. Dan begitu lahir, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya kewajiban orang tua terhadap anaknya yang pertama wa ayyusmiyahu, itu adalah kewajiban bagi orang tua mengajarkan kepada anaknya ketika anaknya lahir. Begitu lahir, meregang nyawa, bersimpah darah, ibu melahirkan, yang pertama dikumandangkan di telinga kanan anak tersebut adalah lantunan adzan. Diadzankan oleh ayahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat yang pertama kali didengar oleh telinga anak. Artinya apa? Pesan moral di situ bahwasanya yang pertama kali harus didengarkan di telinga anak itu adalah kalimat kebesaran Allah. Didengarkan, berkumandang juga, yaitu dari kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada pesan moral di situ bahwasanya yang perlu ditanamkan kepada anak sedini mungkin adalah keyakinan bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita punya nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu lahir diberi nama wa ayyusmiyahu, kasih dia nama yang islami. Jangan sekedar kita sedang ngefans dengan artis, lalu kita kasih nama dengan artis yang mana nama tersebut artisnya perilaku yang tidak benar, perilaku moralnya moral yang tidak baik, budayanya budaya barat. Lalu karena orang tuanya cinta, senang, akhirnya anaknya diberi nama sesuai dengan kesenangannya.
Maka seperti orang-orang tua dulu, ketika dia melahirkan, ayahnya datang ke ustadz, ke kiai untuk menanyakan bagaimana nama anak saya, bagusnya siapa, dan seterusnya. Itu adalah budaya yang dari dulu orang tua dulu bertanya kepada mereka. Tidak seperti zaman sekarang, ketika anaknya lahir orang tuanya sibuk mencari nama dari Google, mencari nama dari YouTube, mencari nama dari artis-artis kesayangannya, sehingga dia berangan-angan agar kelak nanti anaknya menjadi artis Fulan bin Fulan, menjadi artis terkenal dan seterusnya, sehingga yang ada di benak hati dan pikiran orang tua adalah seputar urusan dunia. Tidak memperdulikan nanti anaknya sholat enggak, tidak memperdulikan anaknya nanti kenal dengan Allah dan Rasulnya, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban orang tua adalah wa yu'allimahul Qur'an. Ajarkanlah Al-Qur'an, didiklah sedini mungkin agar bisa membaca Al-Qur'an, apalagi di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Ajarkan anak baca Al-Quran, masuk ke dalam bulan Ramadan, didik dia untuk tadarus Al-Quran, didengarkan oleh orang tuanya. Anak yang membacakan, orang tua yang mendengarkan, indah. Keluarga yang indah kalau dibangun di atas nilai-nilai Islam. Keluarga yang penuh dengan kecintaan kalau dibangun dengan cara keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Kita harus ajarkan Islam, ajarkan agama, ajarkan Quran, bagaimana sholat, bagaimana wudhu, bagaimana berpuasa yang benar. Diajarkan sedini mungkin. Jangan nunggu anak tersebut sudah usia 14 tahun, 15 tahun, lalu baru disuruh sholat. Berantem sama orang tuanya, berantem sama ayahnya. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu peran kewajiban orang tua di samping memberi nama yang baik sesuai nama-nama Islam, dan juga diajarkan yaitu Al-Quran, diajarkan sholat, diajarkan wudhu. Terus yang ketiga adalah wa'ayung kihahu. Kewajiban orang tua adalah menikahkan anaknya. Itu adalah kewajiban orang tua. Jangan sampai anak tersebut berbuat zina karena dipersulit urusan menikah. Apalagi nikah itu dipermahal untuk zaman sekarang. Padahal nikah itu dibikin dalam Islam semudah mungkin, semurah mungkin, segampang mungkin. Itu urusan pernikahan. Tapi untuk zaman sekarang, seremonial ini itu sehingga membuat sulit anak muda untuk menikah. Jangankan untuk mengumpulkan uang 1 juta, 10 juta, 20 juta untuk resepsi pernikahan. Mereka, anak-anak muda, hanya untuk membeli sebatang rokok, hanya untuk membeli secangkir kopi, hanya untuk membeli kepentingan untuk pribadinya, mereka kesulitan. Maka dari itu, wahai para orang tua, bukalah pintu kemudahan di dalam urusan pernikahan. Kalau menikah itu mudah dan murah, maka zina itu akan hilang dan tergeser nilainya. Kalau nikah itu mahal dan sulit, maka zina akan semarak di mana-mana. Maka dari itu, ini adalah tugas orang tua dan kewajiban orang tua agar selalu senantiasa memperhatikan anaknya dari mulai mengandung, bahkan dari mulai sebelum terjadinya pernikahan sudah dicarikan yaitu calon ibu yang solehah. Setelah itu mengandung, selalu senantiasa dilantunkan ayat suci Al-Quran oleh kedua orang tuanya. Lalu proses melahirkan dan juga dikumandangkan adzan, diberi nama yang baik, diajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, sholat sedini mungkin, bahkan puasa dalam bulan Ramadan diajarkan. Begitu juga nanti setelah dewasa dicarikan pasangan yang soleh, yang sekiranya bisa kelak nanti yaitu melahirkan anak yang soleh dan soleha. Tak kalah penting bahwasanya mendidik anak, memberi nama dan juga menikahkan itu adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban ustadz atau kiai yang ada di musola atau di pesantren. Berhubung karena orang tua sibuk mencari nafkah, sibuk mencari sesuap nasi, akhirnya kewajiban orang tua dipindah alihkan kepada ustadz atau kiai yang di musola atau di masjid-masjid. Maka sungguh aneh kalau ada orang tua mendidik anaknya tidak, mengajarkan sholat tidak, mengajarkan Quran tidak, dan juga menitipkan kepada kiai ustadz pun tidak, tapi harapannya pengen menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu adalah suatu kemustahilan. Sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sekelumit yang bisa saya sampaikan di sore ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kurang lebih Al-Fakir Muhammad Abdullah Ali minta maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.